HP-nya tolong dianu dulu ya. HP-nya di taruh. Udah Pak Giri? Udah? Hitung ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke. Untuk ketua kelas tolong dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Puja. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Di sini ada berapa orang di sini? 16, nggih. Tapi sehat semua nggih untuk pagi ini? Alhamdulillah. Oke, dari untuk pertemuan kali ini sebelumnya nggih, saya pengen mengecek kehadiran kalian satu persatu nggih. Kebersihan juga, kelasnya sudah bersih apa belum? Tadi sudah disapu atau belum? Oh ya, oke. Terima kasih untuk regu piket hari ini. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Sekarang saya pengen mengecek kehadiran kalian atau pengen presensi untuk kalian. Yang pertama ada Mas Ahmad Dafa hadir, oke. Mas Adica, oh hadir. Mas Akbar, oh di situ, oke ya, Mas Akbar. Mas Andreas Julio, oh siap. Dijawab hadir gitu ya Mas ya. Oke. Saji sama Mas Andreas nggih. Yang kelima ada Mas Arya Sena. Oke, Mas Arya Sena hadir. Mas Dwiadi. Oke. Mas Faizin. Hadir. Mas Faizin? Oh, Mas Faizin tidak hadir. Kemana nggih? Sakit Pak. Oh, sakit. Oh ya, semoga kita doakan semoga lekas sembuh nggih. Ya. Ini pada senyum-senyum semua nggih, kayaknya semangat belajarnya. Mas Faizin, Mas Khairul Huda. Oke. Mas Muhammad Adi. Mas Muhammad Nur Fatoni. Oh, sakit juga. Oke, Mas Nur Fatoni sakit. Mbak Puza. Oke, Mas Rasya. Oke, Mas Raihan. Oke, Mas Reza. Oke, Mas Reza Aji. Oke, saya lupa Rezanya ada 2. Mas Sigit. Oke, hadir. Mas Vero terakhir. Oke, hadir. Yang nggak hadir berarti cuma Mas siapa tadi, Mbak? Mas Fatoni sama Mas Faizin. Oke, nanti saya cek untuk izin WA-nya. Tadi sepertinya izin sakit. Oke, oke. Untuk pertemuan kali ini, untuk menyemangati kita belajar di hari ini atau di pagi ini, mari kita lakukan yel-yel SMKGM. Jadi misalkan saya nanti mengatakan atau mengucapkan SMKGM, nanti kalian jawab jos hebat, seperti itu atau bisa juga SMKGM hebat, bisa jos gitu ya. Mau pilih yang mana? Jos hebat. Oke, kita mulai. SMKGM jos. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Jadi itu menandakan kalian masih semangat untuk belajarnya atau termotivasi untuk datang ke sekolah untuk belajar. Setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai apa, Mbak? Di situ sudah ditulis energi potensial dan energi kinetik atau hukum kekekalan energi. Sebelum kita mulai, saya pengen menampilkan sebuah video. Sebuah video supaya kalian tuh semangat. Coba kalian tuh. Siapa yang mau mulai? Ayo. Oh.
videonya singkat, sangat singkat. Sudah saya edit dan sudah potong untuk menampilkan inti dari video tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang dari video tersebut atau video yang saya tampilkan di depan ini, apa yang terjadi ketika membayangkan, apa yang terjadi ketika kalian atau kendaraan kalian itu menuruni sebuah bukit. Terus yang kedua, energi apa yang kita lihat, atau energi apa yang terlibat di situ. Nah, sebelum kalian jawab, nanti akan saya sediakan lagi atau akan saya tampilkan lagi video yang lainnya. Nanti jawabnya nanti, saya akan menampilkan video yang selanjutnya. Nah, sebelum saya menampilkan video yang selanjutnya, saya lupa, nah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui praktikum virtual lab dan diskusi kelompok, siswa atau kalian dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap energi potensial, energi kinetik dengan teliti. Yang kedua atau yang ketiga, melalui praktik virtual lab dan diskusi kelompok siswa atau kelompok kalian dapat menganalisis hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan cermat. Nah, tujuan selanjutnya adalah melalui praktikum virtual lab dan diskusi kelompok siswa, kalian dapat menganalisis hubungan massa benda dan ketinggian benda terhadap energi potensial dan energi kinetik benda dengan percaya diri. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 itu yang akan kita capai selama 45 menit ke depan. Sudah kepotong berapa menit, berarti kisaran 90 berarti 85 menit ke depan gitu ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya dari video pertama yang tadi, terus saya sudah sampaikan juga untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, saya akan menampilkan juga video yang lain, video yang realistis atau permasalahan yang ada di sekitar kita, sesuai dengan atau masih berhubungan dengan video yang sebelumnya. Tolong diperhatikan. Detik-detik kecelakaan maut terjadi di turunan Jatibarang Semarang yang melibatkan truk tangki air dengan 1 mobil dan 3 sepeda motor. Akibat dari kecelakaan tersebut adalah 1 pengendara meninggal dunia. Jadi mengatakan jika sudah ada 3 korban evakuasi, sedangkan 1 korban meninggal dunia di tempat, dan korban telah dibawa ke rumah sakit. Informasi saat ini Polres Bidang Perawatan sedang melakukan evakuasi kecelakaan tersebut. Kemudian dikatakan itu cuma karena presiden belum bisa dikatakan ini tapi pemerintah menilai karena ada kekiri lagi misalnya itu pengalaman saya masih balik ke kanan lagi balik ke kanan posisi masih tidak ada kondisinya Oke, videonya segitu. Ini seperti kita nonton berita di TV ya Mbak ya, Mas ya. Kira-kira dari video itu apa yang kita bisa tangkap? Apa Mbak? Apa Mas? Mas Julio apa? Kecelakaan apa? Mobil. Bentuknya kecelakaannya seperti apa? Tabrakan? Oh, berarti nggak merhatiin video tadi. Mas apa jenenge? Saya lupa. Mas Dava, apa tadi video tersebut? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Mobil. Kenapa? Oke, gini. Jadi gini. Dari video pertama dan video kedua, itu kalau kita ambil kesimpulannya, itu masih sangat berkaitan atau sangat bertautan. Maksudnya gini. Dari video pertama tadi apa, Mbak? Mainannya adik-adik kalian atau kalian yang sudah besar masih mengkoleksi Hot Wheels, kita luncurkan dari lintasan paling atas terus menabrak sebuah telur seperti itu, Di dalam video kedua terjadi sebuah peristiwa kecelakaan mobil yang dimana itu terjadi di mana tadi? Di Semarang, di salah satu tanjakan. Mobil tersebut atau mobil tangki tersebut memuat air
tidak kuat nanjak. Tidak kuat nanjak, akhirnya apa? Mundur. Karena istilahnya bahasa Jawa ini glondor. Akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, pertanyaannya masih sama. Oke, pertanyaan masih sama yang seperti tadi. Apa Mbak pertanyaan tadi? Bagaimana keadaan awal ketika mobil berada di puncak? Oke. Dan bagaimana gerakan setelah meluncur dari puncaknya? Terus, energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Oke, mari kita lanjutkan dulu slide-nya. Oke, setelah melihat video, nah bagaimana keadaan awal ketika mobil berada di puncak dan bagaimana gerakan setelah meluncur dari puncak, oke. Energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut. Nah, ini kita bisa jawab nanti kalau kita sudah membahas tentang materi, apa tadi materinya kita? Energi kinetik dan energi potensial dan energi mekanik. Jangan dilupakan EK, EP, dan EM. FM energi mekanik, EK energi kinetik, dan EP energi potensial. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum kita menjawab itu, nah, saya punya kuis untuk melihat kemampuan awal kalian. Oke. Tolong dibuka, ya semuanya saja, ya semua siswa, tolong dibuka link kuis yang sudah saya share ke HP kalian. Kita lihat. Tolong dibuka linknya, link yang paling atas ya, kan itu yang saya kirim ada 3 link. Kamu lihat link yang paling atas atau buka link yang paling atas. Bentar. Oke, silakan dimulai. Sudah mulai? Gak usah tanya ya Mas ya, dikerjakan sendiri-sendiri aja. Oke? Cuma ada berapa soal Mbak? Ada 4 soal nih. Oke, sudah muncul ada jawaban yang pertama Mas Andreas. Yang lain belum? Oke, Mas Andreas skornya 4. Yang lain? Sudah? Belum? Mas Rasya ke urutan kedua dengan waktu 39,4. Mas Andreas, Mas Rasya, yang lain? Mas Dava sudah? Sudah? Belum? Oke. Mbak Puza?
Sudah? Oke, kok nggak muncul ini sinyalnya berarti nggih. Harus di refresh dulu biar muncul. Oke. Oh, Mbak Puja menyalip Mas Rasya. Yang lain? Sudah belum? Belum. Ya, saya tunggu. Gampang, Mbak? Gampang. Mas Akbar? Belum kelihatan? Sudah belum? Belum. Mas Arya rutan ke-7, Andreas yang pertama masih Mas Andreas, Mbak Puja rutan kedua. Mas Dwi sudah? Belum? Bon. Mas Pero udah? Oh iya. Oh, Mas satu, Adika, Reza Suci Surono, Sigit, Mas Reza Ditya, Rasya, Arya, baru 8 anak ya siswa yang mengumpulkan. 9 anak. Yang sudah angkat tangan coba, yang sudah. Mas Haji Surono belum? Belum. Oke, kita tunggu ya. Mas Rayhan belum? Belum. Sudah? Oke. Coba kita lihat ya. Oke, sambil menunggu jawaban kalian, mungkin semua sudah, tapi mungkin karena sinyal, ya, belum semua tampil. Oke, kembali ke layar depan, ya, semua. Oke, setelah kalian melakukan sedikit kuis, kuis untuk melihat kemampuan awal kalian, nanti sambil menunggu jawaban dari kalian terkumpul, nah nanti kuis nanti fungsinya untuk kita nanti melakukan praktikum atau mengelompokkan atau membuat kelompok dalam praktikum tersebut. Itu ya, nanti kita lihat. Untuk yang selanjutnya, oke, sekarang kita masuk di materi untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang saya tampilkan di video di depan, ya. Energi, ya. Di sini energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sebelumnya untuk yang kemarin, ya, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang usaha. Apa Mbak usaha? Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Oke, jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Oke, terima kasih mewakili dari teman-teman. Semoga teman-teman masih ingat ya Mas Rasa ya. Mas Rasa gitu. Nah, itu untuk usaha atau materi yang sebelumnya. Terus, nah di sini kita berbicara dengan energi sekarang. Sebelum kita masuk ke EK dan EP dan EM, ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau suatu sistem dikatakan punya energi atau tenaga jika sistem tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha dan energi itu saling berkaitan. Nah, dalam fisika energi dapat digolong menjadi beberapa macam. Ada energi mekanik seperti energi kinetik dan energi potensial. Nah, yang akan kita bahas nanti itu. Terus ada energi panas, energi listrik, kimia, nuklir, cahaya, suara dan sebagainya, dan contoh-contoh yang lain. Oke, sekarang kita
masuk ke energi potensial. Energi potensial apa, Mbak? Bisa dibaca? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Sekarang kita kaitkan dengan persoalan yang tadi, Mas, Mbak, nggih. Video awal tentang kita menampilkan sebuah anak-anak yang bermain apa, Mas? Hot Wheels. Video kedua tentang realita kita di masyarakat, terjadi sebuah kecelakaan mobil yang terperosok dari tanjakan. Nah, itu kan hampir sama, ya Mbak ya, ya Mas ya. Sebuah benda, kita katakan benda, sebuah benda berada di atas, kemudian tato meluncur di sebuah lintasan. Nah, energi potensial kita kaitkan sekarang. Berarti, benda yang berada di atas itu mempunyai energi potensial. Kenapa? Karena keadaan atau kedudukannya, kalau komplitnya kedudukannya dari tanah. Contohnya, saya contohkan. Misalkan si ini apa namanya? Spidol. Saya letakkan di meja. Dia punya energi atau tidak? Yakin tidak? Punya. Punyanya gimana, Mbak? Karena posisi atau kedudukan si spidol, nah, terjadi mempunyai potensi untuk jatuh. Berarti spidol yang awalnya diam di meja sebenarnya mempunyai energi yang dinamakan energi potensial, atau bisa dikatakan sebagai istilah kerennya itu adalah energi invisible atau tak kasat mata. Orang bisa didelok toh, Mbak, nggak bisa dilihat toh. Nah, seperti itu. Mas Rasa bisa melihat energinya? Tidak. Sekarang kalau saya gelindingkan atau saya berjalan lah, saya punya energi atau tidak ini? Punya. Apa itu? Sebelum ke situ kita lanjutkan lagi. Itu energi potensial, contohnya sudah saya contohkan tadi. Berarti kedudukan benda apa namanya tadi, energi potensial adalah berdasarkan kedudukan benda dari tanah. Terus, nah, energi potensial gravitasi dapat dirumuskan sebagai berikut, EP. Nah, yang mempengaruhi energi potensial tadi apa? Kedudukan. Nah, kedudukan berarti yang mempengaruhi energi potensial adalah ketinggian suatu benda. Ada lagi selain ketinggian? Ada massa. Yang ketiga ada kayak gravitasi apa? Oh, tak kira gravitasi Mars. Gravitasi bumi. Nah, bisa disimpulkan, jadi untuk menghitung energi potensial suatu benda itu adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian terhadap tanah. Berarti yang mempengaruhi energi potensial apa? Ketinggian, massa, dan gravitasi. Itu. Selanjutnya dieling-eling ya, diingat-ingat. Oke, ini energi kinetik. Tadi sudah energi potensial, sekarang energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Coba Mas Rasa dibacakan. Adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda bergerak. Tadi mau saya contohkan, ketika saya bergerak, saya punya energi atau tidak? Punya. Ketika mobil bergerak, dia mempunyai energi atau? Nah, benda yang bergerak itu mempunyai energi kinetik. Kalau kita kaitkan dengan video di awal, berarti setelah kendaraan di atas atau setelah benda berada di atas terus meluncur, berarti dia mempunyai kinetik. Dari energi potensial menjadi energi kinetik. Seperti itu. Yang mempengaruhi energi kinetik berarti apa, Mbak? Kelajuan. Yang pasti adalah
kelajuan karena bergerak. Kalau benda bergerak pasti punya kelajuan atau punya kecepatan. Nah, mohon paham untuk energi kinetik dan potensial. Kalau energi mekanik gampang, bukan campuran. Penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Kalau dirumuskan EM sama dengan EK ditambah EP. Tuh, oke. Nah, sesuai dengan hukum kekalahan energi, energi itu tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dikurangi, tidak bisa dihilangkan. Berarti energi mekanik itu selalu sama dimanapun posisinya. Entah EP-nya naik, entah EK-nya tinggi, entah EK-nya kecil, EP-nya kecil, energi mekaniknya akan selalu sama. Seperti itu. Oke? Mohon paham semuanya? Kalau sudah, oke, untuk menjawab dari apa namanya tadi? Sebuah permasalahan seperti mobil yang meluncur tadi atau apa tadi? Hot Wheels yang meluncur tadi, kita sekarang akan melakukan kegiatan praktikum atau praktek. Tapi prakteknya kali ini berbeda dengan praktek-praktek yang kemarin. Kalau kemarin itu kita pakai alat, kita menyiapkan alat, kita bawa alat dari rumah, menyiapkan bahan-bahan. Sekarang berbeda. Kita menggunakan gawai atau handphone kalian, band atau biar HP kalian itu berguna untuk pembelajaran, tidak cuma untuk main-main atau nge-game. Tapi Mas Mbak di praktek kali ini HP kalian tuh praktek kali ini adalah semacam game atau semacam permainan. Jadi isinya bukan tulisan angka-angka, bukan, tapi semacam permainan. Tolong dibuka. Sebelum dibuka saya bagikan dulu. Sebelum saya bagikan, kita bentuk kelompoknya dulu dari apa tadi? Kuis yang kita sudah lakukan. Untuk kelompok 1 tadi Mbak Puza, untuk kelompok 1. Oh Mas Andreas, Mas Andreas. Mas Andreas mana kelompok 1? Terus untuk kelompok 2 tolong sesuai dengan yang kita apa tadi? Ranking tadi, tolong menyusun kelompoknya masing-masing. Langsung bergerak menyusun mejanya jadi 4 kelompok. Kan di sini ada 15 peserta, jadinya ada 4 kelompok, satu kelompoknya 4 orang, sisanya karena 2 tidak masuk, sisanya hanya 3 orang satu ke kelompok. Nggak masalah, kelompok 1 tadi Mbak Mas Andreas, tolong Mas Andreas. Kelompok 2 tadi Mbak Puza. Kelompok 3 tadi Mas Rasya. Kelompok 4 tadi Mas Mas Koirul, sorry Mas Koirul. Tolong semua mejanya dikondisikan menjadi 4 kelompok. Harap ke tengah agak ke tengah, jangan minggir-minggir nanti. Ditata mejanya. Satu kelompok 4 orang. Empat orang. Iya, terserah. Tadi kan kamu memegang siapa saja. Ini 1 orang memegang kelompok masing-masing. Iro kan kelompok sendiri berarti. Jadi kamu ini siapa nih? Ini Mbak siapa Mas? Yang ikut sini. Tiga orang kan ikut Mbak Puja. 3 orang. Oh, bisa di sana. Oh ya Mbak. Oh di sana ya. Oke. Mas Irul di sini. Mas Rasa di mana? Di sini. Kelompoknya 1, 2, 3. Oke. Terus Mas Andreas di situ. Oke. Sudah bentuk kelompok. Jangan minggir-minggir ya Mbak ya Mas ya. Agak ke tengah sedikit. Di sini aja nggak apa-apa, di sini aja. Di sini aja. Jangan jauh-jauh.
Pun semuanya? Pun. Oke. Sekarang saya bagikan lembar kerjanya, nggih. Saya bagikan lembar kerjanya. Tolong perwakilan dari ketua kelompok tadi, Mbak Puza, Mas Rasya, dan Mas Andreas dan Mas Irul, oke? Ini. Mbak Puza, oke. Oke, tolong dibaca dulu lembar kerjanya atau LKPD-nya. Itu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, perlu dijelaskan atau tidak? Dijelaskan, nggih? Saya sebentar, saya buka dulu LKPD saya. Oh, saya minta terus gini, saya. Oke. Di sini di LKPD nanti nggih kalian yang pertama adalah menuliskan identitas kalian, nggih. Tolong lihat sini dulu, saya jelaskan dulu, nggih. Lihat identitas kalian seperti mata pelajaran sudah saya tulis, nggih, proyek IPAS, kelasnya sudah 1, nggih, Gasal. Lalu nanti tolong ditambahi 1 TKR 4, nggih. Terus kelompoknya nama kelompok atau kelompok 1 misalkan kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Tadi kelompok 1, Mbak? Oh, Mas Andreas, kelompok 2 Mbak Puza, kelompok 3 Mas Rasya, kelompok 4 Mas Irul, cuma 3 orang karena yang 2 tidak masuk, oke, gak apa-apa. Oke, terus nama anggota kelompoknya ditulis atas sendiri, berarti ketuanya. Bon? Ditulis, ditulis di situ. Gimana? Iya, ditulis di situ. Oke, ditulis kelompoknya dulu. Apa gimana? Ada yang kesulitan? Oke, nama lengkap, nggih. Kelompok 1, oke, nama anggota sudah. Oke, terus sekarang kalian baca dulu tujuannya, biar nanti kalian tuh melakukan praktikumnya nggak bingung. Apa tuh yang akan kita lakukan? Sebelumnya gini, saya mau tanya, Mas Reza Haji, kayaknya yang lain sudah lengkap, Anda belum lengkap sendiri. Saya mau tanya, hasduknya kemana, nggih? Ketinggal, Pak. Ketinggalan. Oh, ketinggalan, ya udah, nggih. Besok lagi dikomplit ya, Mas Reza. Nggih, ya. Oke, kalian baca dulu tujuan pembelajaran supaya kalian tidak bingung, nggih. Kalian tuh mau melakukan apa toh sebenarnya, nggih. Ini masih berkaitan, nggih, masih berkaitan dengan video yang kita lihat tadi atau video yang kita bahas tadi. Nggih. Yang pertama sama, nggih. Kalian nanti akan menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap energi potensial, terhadap energi kinetik, terus terhadap energi kinetik, mekanik, dan dengan cermat. Kemudian menganalisis hubungan massa benda dan ketinggian benda terhadap energi potensial dan energi kinetik benda dengan percaya diri. Oke, tujuannya itu. Terus alat dan bahannya, ya, software simulasi PET Colorado. Nah, kita menggunakan virtual lab, menggunakan aplikasi PET Colorado. Bisa kalian buka di link yang sudah saya berikan. Ya, jadi gini, jadi setiap kelompok nanti hanya 1 HP saja biar praktikumnya enak. Jadi nggak semua membuka PET Colorado, 1 saja sebagai alat dan bahan untuk praktikum kita kali ini. PET Colorado, oke. Terus ada komputer, sudah ada gawai atau handphone untuk kelompok praktikum. Saya bilang tadi setiap kelompok hanya 1 HP saja yang untuk dioperasikan sebagai apa? Alat praktikum. Terus, nah di sini kamu juga petunjuknya. Yang pertama, aktifkan perangkatnya dulu. Aktifkan perangkatnya dan buka
aplikasi atau link Pet Colorado yang sudah saya bagikan. Terus pilih simulasi fisika atau fisik ya. Terus pilih energi skatepark basic ya, nanti simulasinya yaitu apa Mas? Sebuah atau seseorang yang menaiki skateboard. Nah, kalau kamu belum tahu skateboard, kamu bayangkan aja kamu sedang main seluncuran gitu aja ya, atau sebuah mobil benda yang bergerak meluncur gitu aja, oke? Kalau belum tahu skateboard, udah tahu skateboard toh? Oh iya, masa anak kekinian belum tahu skateboard? Terus pilih menu basic atau dasar, ya. Terus tekan bagian dalam kondisi checklist agar semua besaran dapat terukur, dapat diamati. Ini maksudnya gini, semua ini di checklist, ya. Ada di sini, saya nggak kelihatan nih di sini. Apa aja itu, saya? Bagian batang, kisi-kisi, kelajuan, bagian lingkaran semua di checklist biar besaran-besarannya bisa diamati, dan ada gridnya juga di checklist yang bagian bawah, gridnya grid sama apa ini reference date juga di checklist, semua di checklist biar kelihatan apa namanya. Oke, yang akan kita amati sudah semuanya. Pun, Pak. Ini yang mau digunakan HP-nya siapa? Dwi. HP-nya Dwi, nggih. Jadi yang satu membuka aplikasi, yang satu membuka LKPD-nya, mempelajari LKPD-nya dan perintah-perintahnya, nggih. Kalau sudah di checklist semua, nggih. Terus untuk petunjuk selanjutnya adalah, nggih, pada percobaan 1, nggih, atur massa sesuai perintah pada tabel. Pada tabel pengamatan, amati kecepatan dan grafik antara energi kinetik, potensial, dan energi mekanik atau energi total. Di situ tidak ada keterangan energi mekanik, tapi adanya total. Nah, total itu yang dimaksud adalah energi mekanik. Udah kelihatan? Nah, perhatikan di tabel pengamatan praktikum percobaan 1. Nah, perintahnya apa tadi? Atur massa sesuai perintah pada tabel. Nah, pertama ada 30 kg, kedua ada 50 kg, ketiga ada 70 kg. Berarti melakukan 3 kali percobaan untuk 1 kali percobaan, 3 perlakuan untuk 1 percobaan. Bon, bisa dimulai. Bisa dimulai, bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau ada kesulitan, boleh angkat tangan dan tanya kepada saya. Ini HP-nya yang digunakan punya siapa? Punya Andreas. Biar semuanya biar semuanya tahu caranya. Tolong. Nah, ada yang ditanyakan caranya piye? Bagaimana? Masih ingat Mas caranya? Iya ya, gimana? Yang mana? Ini pakai normal. Oh, ini kalau biar kelihatan gerakannya, gerakan meluncurnya, kamu pakai yang slow atau lambat. Gerakan lambat, biar tahu gerakannya. Terus di situ kan ada gambar orang. Gambar orang nanti kamu tahan atau klik tahan, kamu taruh di lintasan paling tertinggi, terus lepaskan atau deploy. Nah, di situ akan meluncur. Orang tersebut akan meluncur, nanti meninggalkan bekas-bekas atau titik-titik biru atau ungu itu ya. Nah, pada waktu nyampe di posisi puncak lagi, kalian stop atau pause dulu. Terus di situ ada stetoskopnya. Nah, kamu buka di bagian measure. Itu kan untuk latihan untuk dasar tadi, buka measure, buka di menu measure. Nah, terus semuanya di checklist dulu. Great. Nah, perintahnya apa? Nanti setiap anggota kelompok juga kalau bisa menyimulasikan atau mempraktekkan. Kan cuma satu HP digunakan. Nanti satu HP saja, terus untuk itu nanti gantian bagaimana caranya menyimulasikan atau melakukan praktek. Nah, yang sudah bisa mengajari yang belum bisa, atau bisa tanya kepada saya.
Jadi kegiatan untuk praktikum ini saya kasih waktu sekitar 30 menit nggih. Untuk 30 menit selanjutnya untuk kita presentasikan ke depan. Itu berapa, Mbak? 30. Untuk yang masa berapa? 30 kilogram. Oke, sudah ketemu? Kok ini kerja sendiri-sendiri, namanya kerja kelompok tuh jadi satu. Kan cuma saya tadi merintahkan cuma satu gawai atau HP untuk bareng-bareng biar semuanya tahu. Nanti kalau sendiri-sendiri nanti kan apa namanya indikatornya berbeda-beda. Maksud saya itu biar indikatornya tetap sama, kalian gunakan gawai atau HP masing satu HP atau satu handphone untuk satu kelompok. Nah, yang lain diperhatikan. Itu percobaan 2 nanti. Kita pikir dulu percobaan pertama, diselesaikan dulu. Nah, yang satu nulis, yang satu membaca dan mengamati. Nah. Pelajarannya 1,4. Kelompoknya Mas Rasa ada kesulitan? Kalau ada masih bingung bisa tanyakan saya nggih. Jangan lupa satuannya ditulis. Meter per second. Terus Eka ini energi Kinetik 3,6 Joule. 3,6 Joule. Joule. P potensialnya 1603 titik 7 Joule. Gimana? Mekanik kan pundi, Pak? Mekanik yang total. 166. Nah ini, CC bentar, kamu salah ini. Sini ada keluaran kok friksinya kelihatan ini. Oh, enggak, thermalnya kok bisa Kan pakai sing niki. Iya, bentar. Sebentar ya. Akhirnya 9,8, friksinya non toh. Thermalnya kebaca. Coba di restart dulu, reset dulu. Nah, oke. Ulangi dulu. Untuk percobaan pertama itu mengabaikan gesekan nggih. Atau friksinya diabaikan, nggih. Untuk percobaan pertama, gimana? Yang mana? Ini yang kan kelihatan teman. Oh sebentar, ya pakai yang ini Mas. Mesur ini, bukan. Yang dasar tadi untuk latihan. Bisa nggak? Gedein jempol ini. Pakai yang slow aja gerakannya. Nah, ulangi. Masanya ini berapa perintahnya? Pertama, 30 kg kamu atur. Masa 30, oke. Nanti. Nah, taruh sini. Terus play. Loh, ulangi. Taruh di sini. Jatuh. Nah, terus nanti kalau sudah sampai puncak mau turun lagi kamu pause. Nah, kamu gede gini biar kelihatan. Ulangi lagi, sorry. Itu tadi kesentuh. Bentar yang ini dulu. Apa, Mas? Iya, percobaannya itu udah semua ini. Dari sini gitu. Bentar. Kok ini energi mekaniknya beda-beda? Harusnya sama. Ya pakai ini juga. Nah, kan totalnya nanti sama. Kan saya jelaskan EG mekanik itu apapun keadaan EK dan EP-nya EM tetap sama, walaupun beda masanya. Sebagainya gitu. Coba diulangi lagi.
Mas Vero? Bisa belum menggunakan aplikasinya? Nanti gantian ya, nanti ngajari ya. Gimana Mbak Puja tadi? Kemarin masih kebaca Pak Ade. Namanya masih kebaca? Udah ya resep. Coba. Coba kita play yang ini. Ini harusnya termanya nggak kebaca. Ih, Pak Bolpen, Pak. Oh iya, ini kan nggak kebaca. Coba measure tadi. Karena Kebaca, Pak. frictionnya 0 loh harusnya. Oh kebacanya segitu. Oh ya coba teruskan dulu aja. Nanti dibandingkan dengan percobaan kedua. Dibandingkan dengan percobaan kedua. Udah ditulis tadi? Udah ada hasilnya? Oh ya, lanjutkan. Berarti ke 23. Udah Mas. Terus seru. Beda-beda. Coba saya apa? Gimana? Thermal itu panas yang ditimbulkan. 0 ya? Dari tadi 0. Bener berarti. Bener. Kan di sini nggak ada toh? Nggak ada indikatornya, nggak apa-apa berarti. Nggak ditulis. Ini kan kita total itu ini energi mekanik atau total kan EP plus EK kan nggak dengerin tadi. Kelajuannya mboten, Pak. Hah? Kelajuannya mboten enten. Kelajuannya ini ada di sini loh. Oh, begini. Ya bukan. Oh, Di sini nih 0, 33. nah itu. Oke, siap. Mbak Puja, di sini thermalnya nggak kebaca loh. Oh sip. Apa masalahnya tadi? Salah jempol berarti ya, salah tangannya. Oh ya, ke geser thermalnya atau friksinya. Oh ya. Nggih tadi nggih dicentang semuanya nggih, lihat depan dulu coba. Dicentang semuanya, ada grid centang, reference juga centang. Nah, si anak ini kita luncurkan sebentar. Nah, ditaruh di lintasan paling atas posisinya. Lepaskan, play, slow dulu. Set, kita pause. Nah, ini stetoskopnya. Kita katakan aja stetoskop ya. Kita arahkan ke titik tertinggi atau yang ditinggal oleh. Nah, di sini kebaca. Nah, kinetik berapa? Ini untuk percobaan pertama, nggih. Friksinya ditiadakan atau diabaikan, nggih. Untuk percobaan pertama. Ada 3 perlakuan. Ya, Mas Haji Surano? Ya. Bisa belum kamu? Kamu sudah masuk ke percobaan kedua. Nah, gesekannya dilihat perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya petunjuknya nomor 2, nomor 6. Pada percobaan 2, ubah tipe basic menjadi tipe yang tadi ya, dengan gesekan atau friksinya. Atur gesekan atau friksi dari kecil, sedang, besar. Jadi nanti setiap kelompok mungkin berbeda-beda. Kan mungkin kan di sini kamu bisa jadi di sini modelnya geseran ya Mas ya. Mungkin kamu percobaan pertama tanpa gesekan, atau mungkin kamu geser sedikit, terus percobaan kedua kamu taruh di tengah sini, terus perlakuan ketiga kamu kasih yang paling tinggi atau paling besar gesekannya.
Nanti kamu lihat tuh. Nah, ini untuk kelompoknya Mas Rasa sudah sampai percobaan 2 malahan, nggih. Satset kilat. Gimana? OTW. Oh ya. Itu yang masih pertama toh? Oh, sudah kedua. Apa perintahnya? Persen kedua. Nah, dengan gesekan atau friksi. Friksi mana friksi? Friction. Nah, itu ya. Nah, ini gini. Gesekan dari kecil, sedang, besar. Jadi skin Nah, awal mungkin ini tengah. ya mungkin di 40 gram dikasih kecil, 60 dikasih besar setengah, 80 dikasih Besar. yang paling tinggi, begitu. Dumpur wes. Dari tadi yang mengerjakan cuma Mas Duyadi, Pak Ketuanya malah diem saja. Gimana? Oh, cari TPG boleh. Ya, nggak usah bisik-bisik Mas. Apanya? Termalnya kebaca. Termal itu panas. Gesekannya ini. Taruh di sini aja. Termalnya. Di kolom gesekan. Di kolom. Sorry, kemarin masih salah ininya ya. Sebenarnya termal ya, bukan gesekan gitu. Oke, yang sudah sampai apanya? Gesekan. Maksudnya gimana? Nilai gesekan. Nah, ini sorry ya, ini dikasih namanya termalnya. Ini pasti termal. Sorry kemarin salah. Iki betul baca, Pak. Nah kan tanpa gesekan berarti 0. Oh. Kamu geser sedikit aja untuk yang pertama, Pak. Geser sedikit, kasih friksi sedikit. Nah, jalan segitu. Nah. Ini jangan taruh di dulu, kan nggak tahu. Udah. Terus ya udah. Di zoom tuh Mas, biar kelihatan titiknya paling tertinggi di mana. Nah, kan muncul gitu toh. Nah, baru baca toh. Nah. Untuk percobaan kedua yang sudah mencapai percobaan kedua di kolomnya sebentar Mas Veros. Maaf ya, itu LKPD-nya ada salah ketik ya. Itu harusnya di kolom gesekan itu diganti kolom termal. Termal ya. Jadi untuk pengisian termal atau panasnya dikasih di situ, ditaruh di situ ya. Itu ya ditepek boleh. Maaf ya. Guru juga harap maklum, kadang salah. Apa Mas Vero tadi mau tanya apa? Oh enggak jadi. Oh okay. Sama yang ditanyakan tadi. Oh ya. Masih percobaan pertama Mbak Puja. Salah semua toh? Apanya yang salah? Salah tulis. Mas Ardian, siapa? Rehan, gimana? Sudah bisa? Nanti kalau apa namanya presentasi ada yang tanya bisa jawab loh ya. Nah, Mas Reza Haji Surono ini nggak bantu temennya, nggak lihat. Bingung Mas Haji Surono nanti ngisinya tabel kok dapat angka segitu dari mana, bingung. 39. Nah, kalau sudah, nah dijawab ini ya, sebentar. Saya lihat dulu hasilnya. Oke, monggo. Kita lihat nanti. Dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nanti saya lihat dulu ya.
Sudah masuk persoalan 2? Oke. Hilang toh? Play. Di titik tertinggi lo ya. Ini kamu lepas dulu ini aja. Lepas dulu. Nah, coba lihat saya tak besarin dulu. Titik ini mana? Oh, ini gitu. Nah, iya. Sudah? Terus dijawab itu nggih? Jawab. Nih, soalnya kalau sudah praktikumnya nggih. Terus dijawab hasil dari praktikum soalnya di belakangnya nggih, di belakangnya. Nah. Nah, iya, yang sudah. Ya. Oh. Udah. Ya dikerjakan. Ya. Dikerjakan dulu soalnya. Pak, kalau yang thermal itu dari yang 0 itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Dikasih aja, dikasih sedikit aja. Sorry. Dikasih perlakuan sedikit aja. Nah, digeser sedikit. Nah, kecil tuh. Nah, misalkan seperti itu. Terus nanti yang kedua yang tengah. Terus yang ketiga di full kan paling besar untuk term gesekannya. Udah selesai sampai mana? Mas Haji nanti ditanya yang jawab Mas Haji ya, Mas Haji Surono. Kalau nanti presentasi terus maju, ada yang kelompok yang lain tanya, yang jawab Mas Haji Surono dan Mas
Arya Sena. Waktunya apa? Udah rampung? Belum. Nah, dari percobaan itu kan kamu bisa simpulkan, nggih. Kamu bisa simpulkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oh, nek masane ditambah itu seperti ini EK-nya. Oh, nek ketinggiannya seperti ini. Nah. Oh, kalau ada gesekan kecepatannya gimana? Kalau gesekannya diperbesar, nah. Gimana? Tidak usah. Hilang deh. Lah ini kan belum kamu stop tadi ya, pause ya hilang. Sudah selesai tuh Mas? Tinggal dikit tuh. Habis ini anu ya, maju ya presentasi nggih. Nanti keburu nggak cukup waktunya. Ini yang sudah mau selesai kelompoknya Mas Rasa ini ya. Nanti kelompoknya Mas Rasa berarti maju duluan nggih. Untuk yang lain kan tinggal menjawab itu nggih. Sambil Mas Rasya nanti presentasi yang udah selesai. Di kesimpulannya udah belum? Ini, nah belum no kok. Oh, kelompoknya Mas Dwi juga ada mau selesai. Tinggal jawab yang soalnya. Ayo. Ya tinggal jawab ya. Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, terus setelah itu kita presentasi. Kelompok maju untuk merasakan hasilnya, kesimpulannya dari apa yang sudah dilakukan praktikumnya.
Sudah. Udah semuanya. Oke, ini udah ya, udah semua toh? Sudah. Terus yang ini masih di? Oh, udah hampir selesai. Oke. Oh iya ya. Paham? Oh, udah siap semua. Oh ya. Tinggal satu soal tok gitu. Ini juga udah hampir selesai ya. Selesai. Buat Pak. Nah, nanti ya, nanti setelah ini sambil tinggal satu soal lah itu yang belum, tinggal kesimpulan. Yang ini juga udah mau selesai juga. Nembe lekas. Oh, lebih udah mau anu kok, tinggal satu sama kesimpulan tok toh, satu soal sama kesimpulan. Dia masih Andre. Oh enggak. Ya 1 menit lagi kayaknya, 1 menit dah nyandak ini nanti apa? Udah mau selesai semua. Gimana? Apa? Selesai. Mas Aji Surono yang maju 2 apa 4? 2. Mas Arya sama Mas Aji. Yang maju 4, yang jawab Mas Aji atau Mas Surono? Kelompoknya Mas Andreas sudah selesai? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Tinggal satu soal toh? Iya toh, oleh. Sudah? Sudah, Pak. Kelompoknya Mas Dwi? Sudah? Kelompoknya ini dari tadi sudah. Oke, sekarang masih di mejanya kelompoknya masing-masing. Oke, terus setelah karena sudah selesai semua, masih ada satu nulis dikit kayaknya menjawab di kesimpulan. Nah, kita udah selesai malan. Oh iya, alhamdulillah. Oke, kita akan kalian akan mempresentasikan hasil dari praktikum kalian, kesimpulan dari praktikum kalian. Siapa kelompok yang mau maju duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3 duluan, Mas Rasya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, tolong dipresentasikan. Siapa yang membacakan hasilnya? Mas Arya, oke. Pakai dulu. Mikrofonnya. Ini Yang lain tolong didengarkan, presentasi dari kelompoknya Mas Rasya. Sekanti. Salam dulu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari energi kinetik, mekanik, dan potensial yang beranggota kelompok Ketua Rasya, anggota Andika 3 Arya Sena, 4 Reza Aji.
Pertanyaan Kamu dan coba. analisis. Kamu tanya. 1. Berdasarkan percobaan 1, Taruh atas bagaimana nilai Taruh atas saja. energi kinetik terhadap perubahan massa? Ini kelompok Energi kinetik suatu 3 ya? benda Kelompok berbanding lurus dengan massa benda Bertanya ke kelompok dan kecepatan kuadratnya. Semakin besar massa dan kecepatan suatu Gimana? benda, semakin besar Kamu pula kan energi 1, 2, kinetiknya. 3, 4. 2. Bagaimana perubahan energi potensial terhadap massa? Energi Ya, Mas potensial Akbar, dipengaruhi oleh senyum-senyum 3 kayaknya besaran, yaitu nggak sabar mau massa, presentasi. benda, ketinggian, dan Dalam? gravitasi. 3. Bagaimana nilai energi total atau mekanik ketika nilai energi kinetik dan energi potensial berbeda Jangan maju aja pada nanti tiap toh. keadaan. Bacakan hasilnya. Energi mekanik adalah energi yang Jangan dimiliki maju, benda bacakan karena hasil. gerak dan kedudukannya. 4. Bagaimana hubungan energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial? Jika Terus, yang energi lain kinetik mendengarkan ya? bertambah, maka energi potensial harus berkurang dengan besaran yang sama supaya dapat mengimbangi. 5. Berdasarkan percobaan 2, bagaimana nilai energi kinetik dan energi potensial terhadap gesekan? Adanya gesekan, maka dari percobaan kedua dapat disimpulkan semakin besar gaya geses, nilai energi kinetik dan energi potensial akan berkurang. 6. Apakah gesekan berpengaruh terhadap kelajuan? Jika gaya gesek yang dihasilkan besar, maka akan memperlambat laju kendaraan. 7. Besaran apa saja yang berpengaruh terhadap energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah total yang dimiliki oleh suatu benda dalam keadaan bergerak. Nah, gini. Kesimpulan, Iya. berdasarkan hasil percobaan di atas semua. menunjukkan bahwa Kamu hukum bacakan hasilnya. kekekalan energi mekanik Kamu bacakan hasilnya. berlaku atau tidak berlaku, jelaskan dan alasannya. Kamu masuk Energi ini, mekanik setelah berlaku jika dalam medan gaya gravitasi dan tidak ada gaya lain, misalnya pegas yang mengalami getaran dalam ruang hampa. Jika hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada suatu sistem, maka jumlah energi Bacakan. potensial dan energi kinetik akan Kesimpulannya. kebal dan tetap. Sekian dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Wassalamualaikum. Ada yang mau bertanya atau memberi masukan terhadap presentasi dari kelompok 3, Mas Rasya? Siapa? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok... Oh ya, Mas Andreas, kelompok 1 mau tanya. Menurut pendapat kelompok Anda, energi kinetik dipengaruhi oleh apa? Energi kinetik dipengaruhi oleh apa? Siapa yang mau jawab? Rasya. Berdasarkan percobaan 1, bagaimana energi kinetik, yaitu suatu benda berbanding lurus dengan massa benda dan kecepatan kuadratnya. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Berarti yang mempengaruhi energi kinetik apa? Berarti Ketinggian, kelajuan, dan gravitasi. Kelajuan atau kecepatan. Nggih. Ada yang lain? Oh, tidak. Oke, untuk mempersingkat waktu, nggih. Oke, kelompok yang mau maju silakan. Oke, ditutup dulu. Dan dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, siapa yang maju? Oh, kelompoknya Mbak Puja atau kelompok 2. Oke, monggo, silakan. Mbak Puja, Mas Dapa, Akbar sama Raihan. Ya, pakai itu mic. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan berisi anggota saya Puja Nabila Nur Azizah, Akbar Nugraha, Ahmad Dafa, dan Rehan
Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Ini. Percobaan 1. Yang keras, Mas. Percobaan 1. Massa 30 kg, kelajuan 6,2 M/s. EK 0,5 Joule. EP 1750,7 Joule. EM 1751,1 Kelompok Joule. 2 ini. 50 kg, kelajuan 1,4 M/s. EK 4,9 Joule. EP 2748,2 Joule. EM 2753,1 Joule. 370 kg, kelajuan 0,6 M/s. EK 0,4 Joule. EP 4031,3 Joule. EM 4031,8 Joule. Percobaan 2. Massa 40 kg, thermal 124,2 Joule, kelajuan 1,8 M/s. EK 4,9 Joule. EP 2115,4 Joule. EM 2244,4 Joule. Massa 60 kg, thermal 813,8 Joule, kelajuan 1,6 M/s. EK 6,6 Joule. EP 2482,9 Joule. EM 3303,3 Joule. Massa 80 kg, thermal 1839,2 Joule, kelajuan 3,5 M/s. EK 5,0 Joule. EP 2455,3 Joule. EM 4299,5 Joule. Tahu ini lah. Ini langsung sini. Kesimpulan dari praktikum kami, hukum kekekalan energi mekanik berlaku jika benda dalam medan gaya gravitasi dan tidak ada gaya lain yang bekerja. Jika hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada suatu sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik tersebut akan kekal atau tetap. Sudah? Sudah? Oh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau memberi masukan? Oh, kelompok 3, Mas Rasa mau tanya. Bagaimana pengaruh kecepatan EK? Maksudnya bagaimana pengaruh kecepatan terhadap energi kinetik? Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula energi yang dimiliki. Oke, puas jawabannya. Apa tadi Mas Rasya? Semakin Besar diulangi. kecepatan benda bergerak, makin besar pula energi yang dimiliki. Energi kinetik yang dimiliki. Oke. Ada yang lain? Oh, tidak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan. Kelompoknya siapa dulu? Oh, Mas Dwi. Oke, silahkan. Cuma 3 personel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum kekekalan energi. Dengan beranggotakan saya Khairul Huda sebagai ketua, Dwi Adi Fitrio, Muhammad Adi Saputra.
Tabel pengamatan praktikum percobaan 1. 1. Massa 30 kg 30 kg, kelajuan 0,33 ms, EM 167,0 Joule. 2. 50 kg, massa 50 kg, kelajuan 0,18 ms, EM 2919,1 Joule. Massa 3. 70 kg 10 kg, kelajuan 0,11 ms, 0,5 J 0,11 ms, 3955,9 J. Percobaan 2. 1. 40 massa 40 kg, thermal 153,2 J, EM 2228,2 Joule. 2. Massa 60 kg, thermal 873,2 Joule, EM 3501,9 Joule. Oke, langsung ke kesimpulan aja Mas ya. Langsung ke kesimpulannya tadi hasil dari penelitian Anda. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekalahan energi mekanik berlaku atau tidak berlaku dan jelaskan alasannya. Berikan kesimpulan hasil percobaanmu. Hukum kekalahan energi mekanik berlaku jika benda dalam medan gaya gravitasi dan tidak ada gaya lain yang bekerja. Misalnya, gas mengalami getaran harmonis dalam ruang hampa, tidak ada gerakan dengan udara, akan terus bergetar tanpa henti karena energi mekaniknya tidak hilang. Jika hukum kekalahan energi mekanik berlaku pada suatu sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik tersebut akan kekal atau tetap pada suatu kondisi. Saat energi potensial berkurang, maka energi kinetiknya akan bertambah sehingga jumlahnya tetap sama. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ada pertanyaan tuh. Oh, iya. Tuh dari Mbak Busa. Apa, Mbak? Bagaimana cara menghitung energi kinetik? Energi kinetik. Cara menghitung energi kinetik dengan rumus EM plus EK, EM sama dengan EK plus EP. Gimana pertanyaan ulangi? Bagaimana cara menghitung energi Mekanik. Oh ya. Nih, Apa Mas? Menghitung energi mekanik EM sama dengan EK plus EP. Udah, benar ya. Oh ya, sudah. Ada yang lain? Oh tidak. Bisa ditutup. sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh tepuk tangan dulu. Yang terakhir, Mas Andreas. Cepat saja nggih presentasinya. Langsung kesimpulan. Cik. Monggo kita presentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak keras Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ketua Andreas Julius Bastian, Reza Aditya, Sigit Ibnu, Vero Putra. Kami akan mempresentasikan praktikum yang tadi kami kerjakan. Percobaan pertama, massa 30 kg, kelajuan 5,m,s, EK energi kinetik 67,8 Joule, energi potensial 1680,8 Joule, energi mekanik 1748,6 Joule. Massa 50 kg, kelajuan 5,6 m atau s, energi kinetik 115,4 Joule, energi potensial 2805,7 Joule, energi mekanik 2921,1 Joule. Massa 70 kg, kelajuan 6,6 m atau s, energi kinetik 7,6 Joule, energi potensial 3794,7 Joule, energi mekanik 3802
Joule. Oke, terus kesimpulannya? Kesimpulan. Kan? Kesimpulan. Oh ya. Hukum kita kesimpulan. Hukum kekalahan energi mekanik berlaku jika benda dalam benda gaya gravitasi dan tidak ada gaya lain yang bekerja. Misalnya bekas yang mengalami getaran harmonis dalam ruang hampa, tidak ada gesekan dengan udara, akan terus bergetar tanpa henti karena energi mekaniknya tidak hilang. Jika hukum kekalahan energi mekanik berlaku pada suatu sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik tersebut akan kekal atau tetap. Pada suatu kondisi, saat energi potensialnya berkurang, maka energi kinetiknya akan bertambah sehingga jumlahnya tetap sama. Sekian dari kami. Ada yang bertanyakan? Lah ya, Oke. Oh ya, dari kelompok berapa? 4. Oke. Karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya. Benar toh? Bener. Lebih rampung dong soalnya. Lengkap. Sifat energi ini selalu tetap meskipun energi potensial dan energi kinetik terus berubah-ubah. Hal ini yang membuat energi kinetik selalu tetap. Oke Mas, gimana Mas Dwi? Iya. Kayaknya udah kong kali kong ini antar kelompok 4 dan kelompok 1 ini. Kok kurang lengkap? Ya udah. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kamu tanya ini ya, aku nanti jawab ini ya. Dari kelompok 1 dan oke, beri tangan dulu. Oke, di sini yang penting adalah kalian tuh percaya diri pada waktu praktikum, nggih. Jadi yang perlu diingat, nggih. Jadi kesimpulan dari praktikum ini apa Mas tadi, Mas? Kesimpulan dari praktikum ini tadi apa? EP itu yang mempengaruhi energi potensial tadi apa? Ya. Semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya juga semakin besar. Kebalikannya, untuk EK apa yang mempengaruhi? Kecepatan atau kelajuan. Semakin cepat benda itu bergerak, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Tapi jika energi potensinya besar, berarti energi kinetiknya kecil. Kalau energi kinetiknya besar, EP-nya kecil. Dapat dibuktikan dengan praktikum tadi. Kalau mobil skateboard tadi di atas, ya, EK-nya kecil. Tapi kalau sudah meluncur mendekati bawah, EK-nya yang semakin besar, EP-nya semakin turun. Nah, hasil dari praktikum itu nggih kesimpulannya. Nah, yang perlu kalian pahami dan ketahui atau kalian catat baik-baik untuk hasil praktikum kali ini. Terus selanjutnya, karena sudah melakukan praktikum, nah selanjutnya di sini kita adakan tes formatif, nggih. Saya bagikan soalnya, kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Insya Allah nyandak karena apa? Ini pertanyaan ini hasil dari praktikum kalian, kesimpulan dari praktikum kalian. Pertanyaan hampir sama seperti di praktikum kalian. Oh enggak, satu-satu ya. 1, 2, 3 ya. Oh sudah. Oh ini kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Karena mengerjakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mejanya diatur kembali seperti yang tadi. Ya. NIM nomor induk siswa. NIM ya. NIS nomor induk siswa. Iya. Dikumpulkan. Kamu udah dapat? Udah. Yang belum dapat siapa? Yang belum dapat? Oke, 10 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. NIS itu NIS ya, NIS nomor induk siswa.
Kalau lupa dikosongi dulu nggak apa-apa. Yang penting nama, kelas, nomor absen. Masa namanya lupa? Pulpen. Pulpen. Tes. Pulpen. 10 menit dari sekarang ya. Masih 9 menit. Selesai, tinggal kumpulkan. Karena waktu kita agak molor sekitar 10 menit. Oh, tadi mulainya juga molor 10 menit ya? Pulpen. Oh, double. Masih 5 menit lagi.
4 menit lagi. Wong cuma 2 soal kok. Ya. Nah. Sudah selesai? Oke. Bentar. Yang lain dulu. Dikerjakan sendiri nggih, enggak usah tanya temennya. Yang sudah bisa dikumpulkan dulu, yang sudah. Sini Mbak. Gampang loh. Oke. Mas Rasya satset. Loh. Si jenis satset layane ya satset toh. Nah, udah selesai toh. Masih ditunggu Mas Vero, masih ada sekitar 3 menit. Yang belum siapa? Yang belum? Oke. Oh ya. Oke. Ya ya. Nis loh. Iya. Sudah selesai semua? Oke, karena sudah selesai. Oke guys, kalau sudah selesai, kita kasih kesimpulan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini apa aja, Mas, Mbak? Yang pertama, tadi kan mula-mula roller coaster akan dinaikkan terlebih dahulu, menuju titik tertinggi atau di lintasan paling tinggi, Nah, dari lintasan yang tujuan agar roller coaster tersebut memiliki energi potensial. Nah, dari sinilah sumber energinya. Dari mana sumber energi potensial berarti? Dari ketinggian. Di titik inilah energi potensialnya sangat besar pada saat turun energi potensial akan mulai berkurang. Jadi pada waktu posisi kendaraan atau benda atau roller coaster berada di paling atas, energi potensialnya itu paling besar. Tapi setelah meluncur, energi potensialnya semakin berkurang. Yang semakin bertambah apa? Energi kinetiknya. Oke, semuanya sudah memahami? Sudah? Beri aplaus untuk kalian sendiri. Oke. Terus selanjutnya adalah penutup. Nah, tadi EP itu dipengaruhi oleh apa? Energi potensial dirumuskan EP sama dengan MGH atau dipengaruhi oleh massa, gravitasi ataupun ketinggian. Sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan atau kelajuan. Terus energi mekanik total dari energi kinetik ditambah energi potensial. Oke. Nah, untuk kegiatan refleksi setelah kita melakukan pembelajaran selama 90 lebih dikit Nah, kita melakukan refleksi, kalian buka link yang ketiga tentang link Mentimeter, link ketiga untuk refleksi. Dibuka. Saya juga buka bentar. Sebentar. Mentimeter. Oke. Listen.
Oke, diketik ya ngisinya nggih. Apa yang terjadi? Acak ya? Oke. Pertanyaannya. Sebuah teori, satu respon, sebuah teori. Sudah, Mbak? Ya dijawab. Yang menunjang dari materi ini apa? Berkaitan dengan di industri apa? Apa itu? EKFM, EP. Next. Kineti, kurang K. Mekanik dan kinetik. K. 11 respon. Sudah jawab Mas Dwi? Sudah. Mana jawabanmu? Sing kurang kanik. Sing kurang K. Yang kurang K. Oke, sudah nggih. 21 respon berarti jawabnya double-double berarti ya. Padahal cuma ada 15 personel. Mungkin yang ada nggak masuk ikut jawab kayaknya. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah bisa ditaruh HP-nya. Oh, masih ya. Coba. Sebentar, ya. Tutup dulu. Resul. Oke. Yang sudah jawab, oke, ada 100% jawaban pertama, ada 29 jawaban 4, dan selanjutnya ada beberapa juga, oke. Terima kasih, oke. Sudah? Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, oke, sudah sudah masuk ke kelas, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian sudah melakukan kegiatan praktikum dengan bekerja sama dengan baik, walaupun ada tadi beberapa yang ya main HP sendiri dan sebagainya, seperti saya nggak sebutkan, kita aja. Oke, jadi saya simpulkan lagi, guys, dari pertemuan kali ini. Jadi untuk untuk nanti di rumah atau dimanapun setelah kalian nanti keluar dari kelas atau sampai dimanapun, intinya energi kinetik atau energi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita contohkan tadi, ada benda yang bergerak atau mobil yang berjalan atau mobil yang melalui jalan turunan. Kalau nggak hati-hati ya seperti tadi kecelakaan, karena mungkin terlalu banyak, terus faktor juga lain, misalkan remnya juga kurang. Nah, makanya apalagi di sini musim hujan, musim hujan, jalanan juga licin, tolong diperiksa. Yang membuat energi kinetiknya diperkecil apa?
Rem, nggih, tolong dicek remnya, nggih. Kampas rem, kalian anak-anak otomotif, nggih, sampai rumah, nggih. Tolong diingat untuk memperkecil energi kinetik suatu benda atau motor kalian atau mobil kalian dalam melaju, ingat rem, nggih. Tolong disetel reme, nggih. Nek kampasnya habis, yo diganti dan sebagainya. Jangan dibiarkan saja, gitu ya. Ya oli remnya juga iya. Oke, kalau kurang ditambah lagi atau di blading diganti dengan baru atau dicas lagi. Gitu ya, Mas Mbak. Jadi ternyata energi mekanik, kinetik dan potensial itu sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bisa dipimpin doa Mbak Puja untuk penutup. Berdoa dulu sebelum pulang. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan, nggak usah kebut-kebutan, sampai di rumah makan siang dan persiapan untuk yang cowok Jumatan. Saya akhiri, terima kasih lagi sebelumnya, setelahnya, terima kasih lagi, terima kasih dan terima kasih lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang. Oke, tertib, ya. Ada yang ketinggalan HP? Siang, Pak. Oke. Oh, tasnya di luar. Iya, Pak. Ya. Ya, hati-hati. Ya. Besok yang tertib ya Mas sih. Ya. Oke. Bonus. Oke. Off.